Ya bisa, silakan. Silakan di-share PPT-nya. Kemudian sekalian untuk kebutuhan print screen dan lain-lain di ini ya, Pak. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. terhormat Bapak Dr. Saluki selaku dosen pembimbing kami dalam proposal skripsi ini. Perkenalkan, nama saya Edi Purwanto dari kelas 6. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Inovasi Guru Akidah Akhlak dalam Pembelajaran Akhlak di Era Digital. Studi kasus di MTS Metodologi 1 Jebung Kidul. Penelitian ini saya lakukan untuk melihat bagaimana guru akidah akhlak melakukan inovasi pembelajaran di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat pesat pada saat ini. Penelitian ini dilatar belakangi pertama adanya perubahan besar dalam dunia pendidikan, khususnya pada cara peserta didik belajar di era digital saat ini. Perkembangan teknologi dan media sosial saat ini sangat mempengaruhi cara berpikir, perilaku, dan cara belajar peserta didik. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, tetapi di sisi lain juga membawa tantangan terhadap pembentukan akhlak dan karakter peserta didik. Fenomena ini, fenomena ini yang sering kita lihat di masyarakat adalah banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi tetapi perilakunya belum tentu mencerminkan akhlak yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran akhlak tidak cukup hanya dilakukan dengan metode konvensional saja, tetapi guru perlu melakukan inovasi pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital. Termasuk di MTS Metodologi 1, guru akidah akhlak sudah mulai memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, WA, ya, TikTok dan YouTube dalam pembelajaran. Misalnya dengan membuat video tentang contoh akhlak yang baik dan yang buruk yang kemudian dibagikan kepada peserta didik. Berdasarkan fenomena tersebut, saya tertarik untuk meneliti bagaimana inovasi guru dalam pembelajaran akhlak di era digital. Di antara inovasi yang bisa dilakukan dalam pembelajaran akhlak, di antaranya adalah satu, pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran seperti WA atau WhatsApp, seperti YouTube dan TikTok. Pembelajaran berbasis video yang memudahkan siswa memahami contoh perilaku akhlak secara visual. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital dalam penyampaian materi, seperti penggunaan smartphone dan platform digital. Dan yang keempat, pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakter generasi digital, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan bagi peserta didik. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana langkah-langkah inovasi yang dilakukan guru dalam pembelajaran akhlak. Dan yang kedua, bagaimana proses pembelajaran akhlak melalui media sosial. Ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi guru dalam pembelajaran di era digital. Dan yang keempat,
faktor apa saja yang mendukung dan menghambat inovasi guru dalam pembelajaran akhlak. Pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, inovasi yang dimaksud tidak mencakup seluruh bentuk inovasi pendidikan, tetapi dibatasi pada inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru akidah anak dalam memanfaatkan media dan teknologi digital. Terus, berdasarkan pembatasan masalah tersebut, kami mendapatkan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk inovasi guru akidah akhlak dalam pembelajaran akhlak di era digital. Yang kedua, apa saja faktor yang mendukung atau mendorong dan menghambat inovasi guru dalam pembelajaran akhlak. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui bentuk inovasi guru akidah akhlak dalam pembelajaran akhlak di era digital. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat inovasi guru dalam pembelajaran akhlak. Manfaat, di antara manfaatnya secara teoritis, manfaat itu diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan pendidikan Islam, khususnya yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran akhlak di era digital. Yang kedua, manfaat secara praktis bagi guru, penelitian ini dapat menjadi referensi dan pengembangan strategi pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, bagi sekolah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan pembelajaran yang adaptif. Terus yang ketiga, bagi peserta didik diharapkan dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Konsep inovasi pembelajaran. Dalam kajian teori dijelaskan bahwa inovasi merupakan suatu ide atau konsep baru yang digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu proses. Dalam konteks pendidikan, inovasi pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sehingga peserta didik dapat lebih aktif dan kreatif dan mandiri dalam belajar. Selain itu, inovasi pembelajaran juga dapat meningkatkan minat belajar, pemahaman konsep, terus meningkatkan minat belajar, kemampuan teknologi serta kemampuan bersosialisasi peserta didik. Lanjut, Pak. Terus macam-macam inovasi dalam pembelajaran akhlak, di antaranya adalah eh, blended learning, menggabungkan yaitu menggabungkan pembelajaran tatap muka, offline atau online dengan pembelajaran digital mandiri. Terus yang kedua ada inovasi yang berupa flipped classroom, yaitu siswa mempelajari materi terlebih dahulu melalui video di rumah, kemudian kegiatan diskusi dilakukan di kelas. Yang ketiga ada e-learning, yaitu pembelajaran yang memanfaatkan perangkat elektronik dan internet. Dan yang keempat ada ICT based learning, yaitu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya seperti penggunaan proyektor dan semacamnya. Terus konsep divisi ini dan macam akhlak ada deh. Divisi ini apa definisi akhlak? Akhlak secara etimologi berasal dari bahasa huluk yang berarti budi pekerti atau perangai. Secara terminologi, akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan secara spontan tanpa perlu pertimbangan yang panjang. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu ada akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang baik dan diridhoi oleh Allah, serta akhlak madmumah yaitu akhlak yang buruk. Faktor pembentukan akhlak ada faktor intern diantaranya adalah insting atau naluri, pola perilaku bawaan yang memerlukan arahan, terus kebiasaan, perbuatan berulang yang membentuk,
dan keturunan, warisan dari sifat orang tua atau gen, terus kemauan keras, kuat jiwa yang mendorong tidak tindakan sungguh-sungguh, dan yang terakhir hati nurani, suara batin yang memberikan bahaya dan mendorong kebaikan. Di antara yang kedua yaitu faktor ekstern dari lingkungan, terus dari pengaruh keluarga, pengaruh sekolah, juga pendidikan di masyarakat. Era digital tantangan dan solusi. Di era digital membawa beberapa tantangan di dalam dunia pendidikan seperti perubahan perilaku peserta didik, kesenjangan akses teknologi, terus kurangnya literasi digital pada sebagian pendidik. Namun di era digital ini memberikan peluang atau solusi, di antaranya penggunaan teknologi pendidikan, pembelajaran berbasis digital, serta pengembangan keterampilan abad 21. Dalam kerangka pemikiran ini, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital. Media yang digunakan antara lain yaitu smartphone, komputer, serta platform media sosial seperti WhatsApp, YouTube, TikTok, dan Instagram. Melalui media tersebut, guru dapat menerapkan berbagai model pembelajaran inovasi seperti yang sudah dijelaskan barusan, yaitu blended learning, lipat custom, dan e-learning. Untuk metode dan pendekatan penelitian, kami dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Terus tempatnya di MTS 1, waktunya yang akan direncanakan oleh kami itu sekitar bulan ini ya, bulan ini sampai bulan Mei insya Allah. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Terus ada data primer. Data primer itu data yang langsung dari informan, dari kepala sekolah, dari guru akidah anak itu sendiri, dan dari peserta didik. Terus data sekunder yang diperoleh dari dokumen penunjang. Teknik pengumpulan datanya yaitu pertama ada wawancara untuk memperoleh informasi dari kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Yang kedua, ada observasi, pengamatan langsung kegiatan, keterlibatan peserta didik, dan interaksi guru peserta didik di lapangan. Terus yang ketiga, dokumentasi. Untuk rencana waktu penelitian, tahap persiapan meliputi penyusunan proposal dan perizinan penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu observasi, wawancara, dan pengumpulan data. Tahap 3 penyelesaian, yaitu analisis data, penyusunan proposal, dan revisi. Terima kasih, mungkin itu Pak dari kami dalam pemaparan proposal penelitian yang dapat kami sampaikan. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari Bapak selaku penguji dan pembimbing kami dalam penelitian ini. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi, terdengar ya suaranya ya? Ya, dengar Pak. Jadi, jadi saya udah kirim ke WA, ya, udah dikirim ke WA. Di sana yang harus direvisi. Jadi Mas Mas Edi ini menulisnya banyak yang salah, ya. Yang salah itu maksudnya adalah eh, di balik numberingnya ya, di balik Iya. numberingnya. Jadi kalau yang namanya poin-poin yang ada 21 2 21 21 1 kayak gitu ya, itu tuh sebetulnya digunakan untuk judul. Jadi kalau bukan judul itu jangan dikasih nomor itu. Oh Jadi gitu. kalau misalkan, jadi kayak misalkan apa tuh namanya?
identifikasi masalah misalkan. Iya. Nah, identifikasi masalah ya, atau saya bisa share ya. Oh, nggak bisa, ini coba di ini. Saya supaya jelas, saya share nanti saya liatin kesalahannya. Coba saya dijadikan apa itu? Co-host atau Iya. bisa di supaya kita bisa share? Sudah bisa, Nah, Pak? oke. Iya bisa ya. Ntar ya. Nah, ini. Nah, ini tuh terlalu panjang. Ini nih kayak gini nih. Ini nggak Gitu. ada kayak gitu. Jadi langsung bentuknya tuh ya satu dua tiga A B C kayak gitu ya. Oh Ini gitu. saya saya liatin dari atas ya. Iya, iya. Di atas. Nah, ini. Yang ini juga ini tuh menjelaskan yang ini. Jadi ini tuh ke atas ya. Bukan bikin tabel baru. Kemudian Oh, pada saat oh, bikin ini apa nih? Sitasi ya. iya. Sitasi itu di dalam titik, bukan di luar titik. Oh gitu. Iya. Ya, jadi titiknya pindah ke sini, kemudian si berdasarkannya pindah ke atas. Ke Jadi atas. tuh ini tuh masih temennya atas ini tuh. Ya. Oh, siap. Heeh. Nah, terus kita lihat lagi ke bawah. Nah, mulai dari sini. Identifikasi masalah itu ini kan bukan judul. Jadi nggak dikasih warna nomor gini. Jadi di sini ada Langsung pun penelitian adalah satu, dua, tiga, tiga, empat, empat. lima, gitu. Jadi nggak Siap. ditulis kayak gini nulisnya ya. Kemudian nulis ini juga sama rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Satu, dua, atau pakai balet boleh, ya. Oke, A, B, Pakai C bisa das ya? tuh ya. Pakai ABC boleh, satu dua boleh. Intinya satu dua kayak gitu juga boleh sih konsisten gitu ya. Iya. Nah kemudian di sini ini juga sama nih manfaat teoritis satu gitu ya, jangan satu Iya. enam satu. Ini kurang kegeser ke sini ya ke kiri ya. Siapa, siapa? Ah, Nah sama nih karena di sini ada satu dua berarti di sininya ya ABC berarti kan. Iya, siap. Ah, Kemudian, nah di sini ini judulnya kan kajian pustaka. Kenapa anaknya kajian pustaka lagi? Jadi ini nggak ada kajian pustaka ini. Nanti Ini kosong tuh ya, Pak? langsung Dibuang. eh, 21 langsung inovasi pembelajaran kayak gitu. Nah nanti ada pun yang lainnya ya jangan kalau ada yang lain ya terus jadinya dua 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 tiga gitu. Ini ini nggak ada kajian pustakanya ketemu sama ibunya nih. Ibunya kan bab Iya. ya. Jadi ini Siap. nggak ada. Terus ya jadinya tuh tipis nanti tambah-tambah ke kanan nih. Tambah tipis ininya. Tuh kan tambah Iya, tipis kan iya, jadinya. iya. Nah, ini geser ke kiri nih cara cara nulisnya. Nah, ini juga ya jadinya ada kayak gini nih banyak-banyak kayak gini. Nanti ini nggak ada. Cuman pakai satu dua kayak gitu aja ya. Satu dua Siap. tiga atau pakai ABC atau pakai das 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 gitu ya. Min tuh ya Oh, tanda minus. Jadi terus lanjut lagi. Ini sama, ini sama hampir sama ya. semuanya sama. Ya. Nah, ya ini juga sama nih ya. Ya, Ini siap-siap, Pak. ini harus. Jadi ada yang terlewat saya kuningnya nanti ngerti sendiri aja. Ya, siap. Diperbaiki ya, Siap. diperbaiki. Oke, nah dari secara umum sudah tertangkap sih apa yang mau dibutuhkan. Nah, ini kan menggunakan kualitatif ya Pak ya. Ya, Nah, kualitatif nanti Bapak sudah mulai buat lembar instrumen pertanyaannya. Walaupun pertanyaan itu eh, Bapak ngomongnya secara lisan, tapi kan harus ada guidance-nya ya kan Pak? ya, ya. Ada petunjuknya mau ngomong apa gitu. Intinya kita nih mau ketemu Bapak Kepala Sekolah. Nah, kita mau ngomong apa, indikator yang mau ditanyakan itu harus punya. Jadi bukan ngobrol kemana kemana mana nantinya nggak ketemu apa tujuan kita gitu ya. Nah maka eh, abis ini diberesin, Bapak bikin instrumen penelitiannya. Jadi untuk bertanyanya mau nanyain apa gitu kan? Ke Ya. guru nanya apa, ke kepala sekolah nanya apa, terus kemana lagi Pak nanyanya? Siswa? Enggak. Ke peserta peserta didik, Pak. Siswa, Pak. Iya, berarti ke siswa juga nanyanya apa. Nah itu udah disiapkan nanti. Bapak bisa
misalkan gunakan ChatGPT gitu ya. Eh, Misalkan Bapak upload aja ininya nih. Sorry, saya ulang ya. Ini biar bapaknya bisa, biar nanti ngerjainnya gampang. Nah ini ya, ini kan ini kelihatan ya sini ya. Ya, Nah misalkan bapak pakai ini. Nah ini ya, ini ya, ChatGPT, misalkan pakai Pak. ChatGPT ya, ya. Nanti bapak masukkan nih si si proposal tuh. Nah ini masukkan proposalnya, misalkan mana ya? Itu di atas ya. Ini, Nomor 3, Pak. oh ini, Ya, nah ini ya. Nah, eh nanti gini nanyanya ya, buatkan instrumen penelitian yang sesuai untuk penelitian tersebut. Jadi si proposal tuh kasih dulu supaya dia akan baca dulu dia ininya ya. Nanti akan sama gitu isinya. Nah, nanti dia kan ini dia tuh lagi reading reading dokumen setelah dibaca nanti dia akan instrumennya tuh domain wawancara. Ini nanti Bapak buat ditaruh di lampiran ini tuh ya. Dan ya, ini yang akan dikerjakan Bapak bulan depan itu bulan ini ya. ya bulan ini. Jadi kayak misalkan Bapak bakal nanya tuh ini bagaimana nih Bapak merencanakan pembelajaran digital, kemudian inovasi apa aja pada saat belajar akhlak. Nah, ini pertanyaan untuk guru. Itu satu terus wawancara kepala sekolah. Kepala sekolah kan nggak bakalan ngomongin ngajar tapi ngomongin kebijakan Siap, siap. ya. Nah, Siap, ini ada kayak gininya ya. Terus ke peserta didik ini udah disiapkan. Nah, nanti Bapak bikin yang rapi. Nah, nanti eh, dikirim ke saya untuk divalidasi. Nanti habis ini saya masukin ke grup ya. Nanti Bapak bisa bertanya-tanya sama temennya yang penelitiannya sama, yang kualitatif ya. ya. Karena Bapak terlambat nih. Soalnya yang lain udah pada dikasih tahu sama saya ini. Nah, Bapak baru seminar ini. Baru Hmm. seminar, Pak. Baru Ah, diterima, Pak. Dia tahu, Pak. iya, jadinya ketinggalan nantinya supaya nggak ngomong lagi nanti. Ini makanya saya sekalian untuk ajarin di sini. Terus untuk selebihnya Bapak bisa saling bertanya ke teman-teman yang sama ya, yang kualitatif ya. Siap, siap, Pak. Siap. Saya nanti masukin ke grup di sana ada yang setemannya. Siap, siap. Oke. Nah, mungkin itu saja Pak. Jadi intinya eh, oke ya, udah bagus. Nanti diperbaiki cara nulisnya. Ini cara nulisnya. Aduh, ya. Ini banyak kan sampai ke kanan-kanan ini. Iya, ya, Tuh, siap. ini tuh segini tuh. Waduh, luar biasa ini. Eh, Jarang yang nulisnya sampai apa ini 2 1 1. Waduh, banyak banget. Sampai kurus ini nih babnya. Ya, nanti diperbaiki ya, Pak ya. Siap, siap, Ini Pak. Siap. diperbaiki semuanya. Jadi dibaca ulang. Oh ya, satu lagi, Bapak. Ini pakai Mendeley apa pakai Jotero untuk Langsung dari ininya? buku, Pak. Bukan, untuk mengelola mengelola pustakanya itu kalau Manual, Pak. oh jangan manual. Mm-mm. Bapak pakai ini ya nanti pakai Zotero atau pakai Mendeley. Oh, siap, Nah, siap. nanti juga di grup itu udah menggunakan itu semua. Atau kalau misalkan mau tutorialnya nanti saya kasih nanti saya kasih lah. Saya kasih saya pernah buat eh, kayak gitu ya. Jadi nanti biar eh, cara bikinnya bener gitu ya. Oke, mungkin itu saja Pak. Jadi secara umum sudah oke. Eh, Tinggal dirapihkan lah ya, tinggal dirapihkan supaya bisa dijalankan. Oke, mungkin itu saja Pak. Silakan buat kepentingan dokumentasi Bapak biar apa mau di print Iya, screen Pak. apa atau apa. Iya, Pak. Tahu. Mm-mm. Silakan. Eh, Oke, sudah? tahu. Sampai 4 kali katanya, Pak. Oh, 4 kali ya ganti-ganti lah. Ganti-ganti, Pak. Tahu. Ganti-ganti. Yang tadi judul Bapak presentasi?
Boleh sok di-share lagi di print screen. Yang judul ya, Pak. Iya, yang tadi Bapak presentasi itu yang depannya. Ayo. Mana? Bisa? Yang bis, Ntar dulu Pak, yang mau ini masih kirim permintaan Pak. Kanvasnya tadi Oh, sampai oh ya udah sok. Ya silakan bisa sok. Ya boleh yang mana aja sok di ini. Ini aja biar ada fotonya ganteng. ya gitu ya. Nah, Ntar dulu Pak. Tinggal satu lagi Pak. ya boleh yang mana aja. Lupa dari tadi ndak screenshot Pak. Iya, sok di print screen dulu. Nanti kan dikumpulin. Screenshot. Dah? Belum 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 Pak. Nggak muncul. Oh, udah saya kirim di WA. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Ya, nanti digabung dengan punya Bapak ya. Siap-siap Pak. Oke, jadi itu saja. Nanti kita eh, Bapak kerjakan itu revisinya, kemudian untuk tanda tangan tuh harus tiga itu ya, 3 kali ya. tiga. Jadi bisa 3 revisi. Bapak ambil dari chat WA juga boleh. Ya, Siap, siap. Terima kasih Pak. dari chat WA itu nanti bisa jadi bukti 3 kali bimbingan, gitu ya. Siap, Jadi siap Pak. silakan nanti kita kita berchat di WA satu. Ini juga sudah masuk bimbingan jadinya. Iya. Ya, oke, itu saja Bapak. Nanti kita lanjutkan via WA ya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ah, ah. Oke, saya silakan ditutup dulu Pak. Ditutup dulu sidangnya, seminarnya. Atau saya yang nutup? Saya ada Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas bimbingannya dari Bapak Taluki. Mohon maaf yang sebesarnya apabila dalam pertemuan digital ini ada kesalahan yang tidak sengaja. Kami mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya close ya.